Halo teman-teman semuanya, pernahkah kalian bertanya bagaimana tubuh kita bisa bergerak, berpikir, dan juga hidup meskipun tidak sedang makan? Jawabannya adalah karena adanya proses-proses rumit yang terjadi di dalam sel-sel tubuh kita. Di antaranya ialah glikolisis dan gluconeogenesis. Kedua jalur ini terjadi di dalam sel, tetapi tujuannya sangat berbeda. Mau tahu apa bedanya? Ayo ikuti penjelasan selanjutnya. Oke, mari kita mulai dengan glikolisis. Glikolisis secara harfiah berarti memisahkan gula, yang merupakan proses pertama dari respirasi seluler, yang mengubah satu molekul glukosa menjadi dua molekul pirufat dalam bentuk ATP dan NADH. Proses ini terjadi di dalam sitoplasma, baik sel prokariotik maupun sel eukariotik, dan tidak membutuhkan oksigen. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan energi yang langsung dapat digunakan oleh sel. Selain itu, produk dari glikolisis seperti pirufat juga bisa digunakan dalam jalur lain, seperti respirasi aerobik atau fermentasi. Karena glikolisis terjadi di sitoplasma, ia tidak memerlukan oksigen, sehingga bisa berlangsung dalam kondisi anaerobik. Namun, jumlah ATP yang dihasilkan relatif sedikit dibandingkan dengan respirasi aerobik. Glikolisis terjadi dari 10 tahap reaksi kimia, yang dikatalisis oleh enzim-enzim spesifik seperti heksokinase, fosfofruktokinase 1, dan pirufat kinase. Tapi jangan khawatir, kita tidak perlu menghafal semua tahapannya. Yang penting kita paham bahwa glikolisis adalah proses penguraian dan penghasil energi. Sekarang, mari kita lihat gluconeogenesis. Gluconeogenesis adalah proses pembentukan glukosa dari bahan-bahan non-karbohidrat, seperti asam amino, gliserol, atau asam lemak. Proses ini merupakan kebalikan dari glikolisis, tetapi tidak sepenuhnya merupakan kebalikan, karena beberapa tahapannya tidak dapat dibalik secara langsung, akibat perbedaan energi bebas dan arah reaksi. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil, sehingga otak dan organ lain tetap bisa bekerja dengan baik. Gluconeogenesis sangat penting karena otak dan sel darah merah hanya bisa menggunakan glukosa sebagai sumber energi utama. Kedua jalur ini memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal substrat, produk akhir, enzim kunci, regulasi hormonal, kondisi fisiologis, serta hubungan bolak-balik. Misalnya, glikolisis menggunakan glukosa sebagai substrat dan menghasilkan pirufat, sedangkan gluconeogenesis memulai dari pirufat, laktat, atau asam amino, dan menghasilkan glukosa. Dalam hal regulasi hormonal, insulin memicu glikolisis, sedangkan glukagon memicu gluconeogenesis. Insulin dan glukagon bekerja secara berlawanan untuk menjaga keseimbangan kadar gula darah. Insulin memicu glikolisis dan penyimpanan energi, sedangkan glukagon memicu gluconeogenesis dan penggunaan cadangan energi. Kedua hormon ini berperan penting dalam metabolisme karbohidrat. Pada hubungan timbal balik, misalnya ketika kadar gula darah rendah, gluconeogenesis aktif, sementara glikolisis melambat. Sebaliknya, saat glukosa tersedia cukup, glikolisis lebih dominan. Pada contoh, gluconeogenesis bisa memproduksi glukosa yang kemudian dipecah kembali melalui glikolisis. Hal ini membentuk siklus seperti glukosa laktat atau glukosa pirufat, yang penting untuk menjaga keseimbangan energi. Baik, perlu diingat, glikolisis dan gluconeogenesis tidak dapat berjalan secara bersamaan, karena enzim dan mekanismenya yang berbeda. Jadi, glikolisis adalah proses penguraian glukosa untuk menghasilkan energi, sedangkan gluconeogenesis adalah pembentukan glukosa dari bahan non-karbohidrat. Keduanya saling terkait dan diatur oleh hormon untuk menjaga keseimbangan energi tubuh. Baik, sekian video yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf jika ada kesalahan.
Thanks for watching and just wait for another videos. See you all.